Masjid Pintu Seribu di Tangerang, Banten melihat lorong gelap pengingat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai Masjid Pintu Seribu di Tangerang, Banten melihat lorong gelap pengingat mati. Masjid Pintu Seribu sendiri memiliki nama resmi Masjid Agung Nurul Yakin. Masjid ini terletak di Jalan Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Keberadaan Masjid Pintu Seribu yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektar itu kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Banten. Untuk menuju lokasi masjid membutuhkan waktu sekitar 20 menit jika menggunakan sepeda motor dari pusat pemerintahan Kota Tangerang. Masjid Pintu Seribu sudah berdiri sejak tahun 1978 silam. Selesai dibangun pada tahun 1982. Konon masjid ini didirikan oleh Syekh Al-Bahir Mahdi Hasan Al-Qudratillah Al-Muqaddam yang dijuluki sebagai Al-Fakir. Pembangunan masjid tidak memakai gambar rancang atau desain. Tidak ada desain dasar yang bisa menampilkan corak arsitektur tertentu. Ada pintu-pintu gerbang yang sangat ornamental mengikuti ciri arsitektur zaman barok, tetapi ada juga yang bahkan sangat mirip dengan arsitektur Maya dan Aztec. Syekh Al-Fakir yang merupakan keturunan ke-6 Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mendirikan Masjid Nurul Yakin menggunakan uangnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Syekh Al-Fakir meninggal pada 1 Ramadan 2013 dan dimakamkan di Masjid Pintu Seribu beserta keluarganya. Makam Al-Fakir ini punya ruangan tersendiri yang kerap didatangi pengunjung untuk berziarah. Masjid yang sudah hampir berusia setengah abad ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Sebuah tasbih raksasa tersimpan rapi di dalam masjid. Tasbih dengan ukuran tak wajar itu disimpan pada sebuah ruangan dan untuk sampai ke sana harus melalui lorong sempit. Bayangkan saja ukuran setiap butir tasbih hampir sebesar kepala bayi manusia. Jumlah butirnya ada 99 dan setiap butir berisi lafal Asmaul Husna. Masjid Pintu Seribu juga diketahui memiliki beberapa ruangan. Antara lain ada Mushola Ratu Ayu, tempat wanita melaksanakan ibadah sholat, dan ada pula tempat yang diperuntukkan bagi para musafir. Musafir yang datang dari jauh diperbolehkan untuk menginap di ruangan khusus musafir tersebut. Masjid Pintu Seribu tidak hanya sekedar dijadikan tempat beribadah. Masyarakat juga datang untuk muhasabah di sebuah ruangan perenungan. Ruangan itu sangat gelap dan cukup sempit dengan tinggi hanya 150 meter. Biasanya, pengunjung datang ke sana untuk zikir dan merenungi perbuatan masa lalu hingga kematian. Saat memasuki lorong-lorong tersebut, semakin berjalan ke dalam, semakin sempit dan gelap. Lengan kanan dan kiri juga menyentuh dinding-dinding tembok. Sepanjang jalan di dalam juga terlihat banyak sekat tembok bata yang tidak diplester berukuran 1 kali 1 meter. Lantainya juga hanya dari tanah. Setibanya di sana, sepintas memang tidak ada yang istimewa dari masjid tersebut. Bahkan kondisi masjid tampak tidak terawat. Beberapa cat di bagian bangunan masjid sudah mulai luntur termakan usia. Bahkan terlihat seperti belum selesai dibangun. Kendati demikian, beberapa dinding di masjid tersebut dipenuhi kaligrafi dan beberapa lukisan para wali, seperti Sunan Kudus. Bangunan terdiri dari 3 lantai, namun hanya lantai 1 yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Lantai 2 dan 3 baru akan difungsikan apabila jamaah sudah tidak tertampung. Salah satu keunikan masjid ini yaitu kondisi tiap ruangannya yang disekat-sekat hingga membentuk ruangan seperti mushola. Setiap ruangan atau mushola diberi nama, seperti mushola Fathul Qorib, Tanbihul Al-Qafilin, Durajatun An-Nasikin, Safinatu Jannah, Fatimah, hingga Mushola Ratu Ayu.
Area luas mushola masing-masing sekitar 4 meter. Sejak meninggalnya Al-Fakir pada tanggal 1 Ramadan 2012 lalu, sekarang kepengurusan masjid berpintu 1000 ini dilanjutkan oleh keempat putra almarhum, yakni Khairul Zaman, Khainul Yakin, Fatwa Paku Alam, dan Khairullah. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.